hal yang terpenting dalam hidup kita. Sehingga manusia itu tahu itu tak baik masih dia kerjakan. Nah, ada minuman keras yang halal. Anak sering tuh. Kemarin pagi masih dapat minuman keras yang halal. Pertanyaannya, kenapa ketika dia tahu begadang tak bagus tetap begadang? Ustadz, saya melihat orang yang pergi ke tong sampah cari-cari makanan, dapat makanan di situ lalu dia makan. Pertanyaan saya, di mana letak kasih sayang dan keadilan Allah? Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah, di mana kita bisa duduk berjam-jam untuk hal yang terpenting dalam hidup kita. Hal yang terpenting dalam hidup kita adalah mengenal Allah. Tak ada yang lebih penting daripada itu. Sudah kita bicarakan kemarin, diturunkannya Al-Quran agar kita kenal siapa Dia. Diutusnya Rasul agar memperkenalkan Dia kepada kita. Maka Allah menyuruh kita untuk kenal kepadanya. Kalau kita sudah kenal kepadanya, maka akan datang kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan akan terhindar keburukan-keburukan yang sangat banyak. Manusia apabila sudah tidak kenal kepada Allah, cuek kepada Allah. Kalau sudah cuek kepada Allah, Allah buat dia cuek kepada dirinya sendiri. Lihat hukuman yang luar biasa yang Allah berikan. Engkau cuek kepada aku buat engkau cuek kepada dirimu sendiri. Sehingga manusia itu tahu itu tak baik masih dia kerjakan. Itu dia cuek kepada diri sendiri. Tahu itu tak baik, masih dia kerjakan. Tahu minuman itu minuman yang akan memberikan mudarat kepadanya, masih dia kerjakan, masih dia minum. Tahu makanan itu makanan yang tidak baik untuk kesehatannya, masih dia makan. Di antara bentuk khamar adalah khamar yang dibakar. Apinya hidup di gelas diminum. Begitu kata orang yang pernah hanyut dalam dunia khamar, dunia minuman keras. Minuman keras yang haram, karena ada minuman keras yang halal, namanya es batu. Itu minuman keras yang halal. Anak sering tuh. Kemarin pagi masih dapat minuman keras yang halal, namanya apa? Es batu. Keras kan? Minuman apa makanan tuh? Minuman keras halal. Minuman keras yang halal. Subhanallah. Orang minuman keras yang haram, kita minuman keras yang halal. Sama-sama minuman keras. Di antara bentuk khamar, minuman keras yang haram, dibakar dulu Pak, dihidupkan gitu, apinya, nyala api itu di gelas itu, minum. Glek, api hidup tuh di gelas, glek. Itu kan latihan masuk neraka Pak. Kalau saya menamakannya latihan masuk neraka itu deh. Latihan makan api kan gitu. Dan orang yang minum khamar tahu itu merusak kesehatan, merusak ginjal, merusak paru-paru, merusak paru-paru nak tahu lah ya, ginjal, lambung, usus, tahu dia itu merusak, tapi diminum juga. Efek apa? Efek engkau cuek kepada Allah, Allah buat engkau cuek kepada kebaikan dirimu sendiri. Tahu rusak engkau kerjakan, tahu baik tak mau engkau kerjakan. Itu ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Itu dia ayatnya. Jangan jadi orang yang cuek kepada Allah. Kalau engkau cuek kepada Allah, Allah akan buat engkau cuek kepada dirimu sendiri. Seluruh orang yang begadang dari pagi, dari malam sampai pagi, pulang-pulang baru pagi, tahu begadang itu nggak bagus. Pertanyaannya, kenapa ketika dia tahu begadang tak bagus tetap begadang? Cobalah. Kenapa dia tetap begadang padahal dia tahu begadang itu tak sehat, merusak kesehatan. Karena waktu istirahat, bukan waktu kerja, bukan waktu beraktivitas, waktu lalok, waktu tidur. Dia nggak tidur.
Mesin ini bekerja 15 jam. Setelah 15 jam dia harus istirahat 8 jam. Setelah 8 jam dia kerja lagi, misalnya gitu ya. Mesin ini bekerja 16 jam. 8 jam dia harus istirahat. Setelah itu kerja lagi 16 jam. 8 tambah 16 berapa? 24 pas. Sama dia enggak? Bekerja terus sampai 23 jam. Panas mesin itu. Rusak dia cepat. SOP perusahaannya nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap mesin perutnya. Ini kan mesin ini dalam perut badan kita ini mesin ini, Pak. Itu ada SOP-nya kan? Sebagaimana mesin-mesin lain punya SOP. Dipakai sekian diistirahatkan, pakai sekian diistirahatkan, dipakai sekian diistirahatkan. Termasuk tubuh kita. Datangnya malam artinya Allah suruh istirahatkan tubuhmu. Tak mau dia istirahatkan. Kenapa? Karena dia cuek kepada Allah. Allah buat dia cuek kepada istirahat tubuhnya. Allah buat dia cuek tentang makanan yang dia makan. Allah buat dia cuek terhadap kebaikan yang harusnya dia kerjakan untuk kebaikan dirinya. Tak dia kerjakan. Itulah orang cuek terhadap kebaikan dirinya. Cueknya dia terhadap kebaikan dirinya, terhadap mudarat terhadap dirinya, itu akibat daripada dia cuek kepada Allah. Melupakan Allah maksudnya bukan lupa, cuek, tak peduli, tak ambil pusing, marah-marahlah. Itu dia. Baik. Orang gila dapat makan lezat Allah yang ngasih melalui Rabi' bin Khuzaim. Lihat bagaimana Allah memberi rezeki kepada orang gila. Kenapa orang gila yang tidak waras itu bisa membedakan yang mana makanan, yang mana bukan makan, padahal dia nggak waras, dia nggak tahu siapa dirinya. Bisa dia membedakan ini makanan, dimakannya, ini tidak makanan, tidak dimakannya. Hampir nggak ada orang gila yang makan kertas. Hampir nggak ada orang gila yang makan plastik. Dia pasti makan nasi bungkus yang dicampakkan orang di tong sampah. Nasi bungkus yang dimakannya, Pak. Tapi bekas-bekas orang di tong sampah dikumpulkan sama dia. Roti yang ada di tong sampah. Kenapa orang gila bisa membedakan makanan yang mana tidak? Bukan orang gilanya, Allah yang menyuruh dia membedakan. Ini yang kamu makan, ini tidak. Ini makanan, ini tidak makanan. Saya diberikan pertanyaan berat di salah satu kajian. Yaitu, Ustadz, saya melihat orang yang ambil tong sampah, pergi tong sampah, dicarinya makanan di tong sampah itu, dapat makanan-makanan bekas di tong sampahnya, lalu dia makan. Pertanyaan saya, di mana letak keadilan dan kasih sayang Allah? Antum kalau bisa jawab, anak kasih 1 juta. Itu pun kalau anak mau ngasih. Coba cari satu pekan ini, 1 pekan sampai Ahad yang akan datang, cari jawabannya. Yang tidak boleh menjawab adalah orang yang pernah saya berikan jawaban saya kepadanya, nggak boleh jawab. Karena ada orang yang sudah saya berikan jawaban saya kepadanya, itu nggak boleh jawab. Yang belum pernah mendengarkan pertanyaan ini, baru ini pertanyaan pertama dia dengarkan, silahkan pikirkan 1 pekan ini. Ustadz, saya melihat orang yang pergi ke tong sampah, cari-cari makanan, dapat makanan di situ lalu dia makan. Pertanyaan saya, di mana letak kasih sayang dan keadilan Allah? Kita tinggalkan itu,